Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi edisi collab bareng lagi ya bersama Mas Indo Cukong yang terkenal. Wah, Maksudnya iya udah lama kan pengennya Mas dari bulan apa ya? Dari bulan Mei itu ya. hmm, sempat bilang juga tuh kalau apa Agustus saja karena market aku bakal membaik. Ternyata alhamdulillah membaik juga ya, bener. Iya, aku salut Mas. Pokoknya pas Mas yang bilang Mas bilang oh bulan Agustus saja. Ini kayaknya Mas dia udah prediksi top dan sama bottom ya. Soalnya pas bener kan pas Mas bilang kayak gitu tuh pas lagi market anjlok. Pas Mas bilang Agustus, bilang udah reversal lagi marketnya kan? Mm-mm. Soalnya Iya. kan kalau misalkan kita lihat di chart aja tuh, pas yang sebelumnya chart sebelumnya kan ada akumulasi tuh. Ah, Nah, akumulasi itu kan dari institusi-institusi nih udah masuk tuh berita-berita misalkan kayak Elon masuk tuh. Terus ah, kayak Amazon, Microsoft dan sebagainya tuh berita tuh kan mulai dari situ tuh. Terus iya. naik tuh, naik drastis. Ah, Habis itu kan Elon nge-vote lagi tuh bahwa oh Bitcoin katanya merusak lingkungan. Nah, dari situ vote muncul tuh. ah. Sampai akhirnya ya turun turun drastisnya itu kembali lagi tuh ke area akumulasi mereka. Nah, kemungkinan ya kalau misalkan mereka udah selesai akumulasi ya paling enggak sebulan 2 bulan ya. Ya itu prediksi doang. Hmm. Dan benar Agustus mulai naik lagi. Oh ya. Ternyata Elon juga kan nge-tweet mulai nge-tweet bagus, nggak ada nge-tweet yang buruk-buruk lagi nih Iya, tentang sengaja ngerti Bitcoin. lah kita ya cara main institusi Mm-mm, kayak gitu. Ya, mm-mm. jadi itu guys, kenapa baru terrealisasi collab ini bulan Agustus ya guys? Karena ya sudah dijelaskan tadi sama Mas Ibu Cukong, emang ini butuh waktu yang lama memang untuk akumulasi ya. Mm-mm. Jadi ya itu terus ini ya selamat datang di Cryptonia Channel ya Mas. Sorry agak malam kan. Tadi juga sempat Mas di luar gitu ya. Jadi agak Iya, delay juga. janjinya jam 8. Ya, jadi ya tak kenal maka tak sayang, Mas. Bisa mungkin dijelaskan backgroundnya dulu, baru sebelum kita masuk ke inti, Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih udah diundang nih, udah ngobrol-ngobrol di sini. Kalau saya sih sebenarnya saya semi anonymous ya, semi anonim. Jadi kayak ya agak sedikit dirahasiakan lah identitas. Cuman saya adalah bagian dari admin Indo Cukong. Kalau misalkan ada yang bilang, wah admin Indo Cukong ini gitu. Enggak ya. Jadi admin Indo Cukong itu ada beberapa orang gitu. Jadi kita tuh bagi-bagi apa namanya bagi-bagi pekerjaan lah ya. Ada yang ya ibaratnya yang cari strategi untuk marketing gimana supaya naikin naikin apa namanya keluarga Indo Cukong gitu. Ada yang bagian analisis dan ada juga yang bagian konten. Nah itu. Jadi kita tuh tim lah ya ibaratnya tuh. Jadi kalau misalkan nanya identitas mungkin kita nggak bisa ini ya, nggak bisa ngasih tahu karena kita ibaratnya semi anonim. Jadi eh, mungkin yang cuma tahu-tahu aja yang misalkan tahu-tahu admin itu kayak orang-orang kelas aja biasanya. Gitu sih. Ya. Sebenarnya kami ini semi anonim ini takut disangka kita nih adalah ibaratnya orang yang punya duit banyak gitu, kaya dan takutnya kalau misalkan orang menyangka kita kaya gitu tiba-tiba dirampok di jalan ya bahaya juga. Iya benar-benar. Kita menganut menganut agama dari Satoshi lah ya, Satoshi Nakamoto. Benar. Ya, setuju Dia saya. juga anonim kan? Ya, Ya Sidomos. Ya. kemungkinan alasan dia ya karena ya takut juga diburu sama orang-orang gitu yang tidak Ya. suka sama dia. Tuh. Ya, tapi saya setuju juga mindset Mas. Kalau beneran kaya tuh yang nggak perlu show off kan. Kita Iya yang benar. ya yang penting finansial secara apa freedom secara finansial kan intinya. Iya.
Kecuali kekayaan itu untuk dijual sebagai konten gitu kan, ada yang kayak gitu Ada, juga. ada. Jual Tergantung sih affiliate link ya, sebenarnya. affiliate link ya. Iya, Iya, iya. Ada itu lah ada itu. lah di sebelah. Ya, ya, ya. Jadi ya itu ya guys, backgroundnya. Jadi kalian jangan penasaran siapa ini Indo Cukong, siapa di baliknya. Yang jelas dia deliver ya, maksudnya nggak jual apa grup pam endam lah apalah. Yang jelas Indo Hmm. Cukong ini udah terbukti gitu ya guys. Ya, udah Ya, seperti Pam Endam itu sebenarnya ini rahasia nih. Sebenarnya ah, juga di live sebelumnya juga dikasih tahu sih bahwa Pam ah, Endam itu sebenarnya bagian dari strategi marketing sebenarnya. Karena benar. kan kebanyakan warga warga kripto ini yang di Indonesia ini suka suka banget kayak gitu permainan Pam Endam kayak gitu. Soalnya kita pernah fokus sama edukasi, konten-konten edukasi ya. Ya keluarganya tidak bertambah sama sekali, malah berturun, malah Benar. menurun. Nah, ketika kita adain event PAM itu dan akhirnya ngebus banget tuh, dalam sebulan bisa sampai 30.000 orang yang bergabung Iya, di Telegram itu Cukong. iya. Seenggaknya mereka udah ngelihat progres Mas lah. Jadi Mas kan nggak abal-abal gitu ya. Kita udah ngelihat track recordnya Mas jelas, walaupun pseudonymous, walaupun identitasnya terahasiakan, tapi Mas bisa deliver lah seenggaknya seperti itu. Ya, jadi Ya. ya saya bersyukur banget Mas, udah thank you sekali lagi. Terus kita masuk ini ya guys, ke ya mungkin sebelum trading lah, Mas udah berapa tahun di dunia trading gitu ya? Sebelum masuk Bitcoin, kenal Bitcoin ini dari tahun berapa gitu Mas? Kenal Bitcoin saya dulu lihat di Facebook sih sebenarnya. Di Facebook itu udah ada iklan Indodex dari tahun 2014, bukan iklan sih sebenarnya. Orang-orang nge-share kan, mereka kayak beli Bitcoin terus tiba-tiba Bitcoinnya satu hari tiba-tiba naik gitu. Kan mereka nge-share tuh, wah ini Bitcoin, gua profit dari sini dari Bitcoin gitu, dari Indodex. Hari kemarin harganya segini terus jadi segini kayak gitu dulu. Dulu cuma lewat-lewat di beranda. Terus kita ngelihat apaan sih ini gitu, nggak paham gitu. Nah, itu 2014. Dan akhirnya karena muncul-muncul terus, lalu tahun 2016 mulai mempelajari lah ya. Jadi di awal-awal itu bukan langsung trading, mencari tahu nih Bitcoin ini apaan sih gitu. Dan ketemulah Indodex, baru daftar Indodex. Nah, ketika sudah daftar Indodex itu, wah, nggak ngerti sama sekali itu cara beli gimana, cara jual kayak gimana. Terus sempet sempet beli dulu tuh, ada listing baru tuh kalau nggak salah, STR itu Stellar ya dulu, namanya STR dulu tuh, Pair Satoshi, Pair Oh, Satoshi. Jadi kayak bukan Satoshi, Pair Bitcoin. Jadi STR/BTC, cuman apa namanya, yang kan 0,0, itu namanya Satoshi lah ya. Berapa Satoshi gitu, 100 kalau nggak salah. Nah, pas beli itu harganya bukan 200, harganya turun langsung jadi 100. Jadi duit yang dulu dimasukin itu kalau nggak salah sekitar berapa ya? 7 atau 6 juta. Itu langsung minus setengah dari duit itu. ah, Dan jadi apa namanya? Bingung juga tuh. Kok bisa bisa apa namanya, bisa berkurang drastis kayak gini gitu. Itu duit tabungan tuh masuk waduh. di Stellar. Heeh. Jadi dulu tuh bukan beli Bitcoin ya. Ah, Bukan beli Bitcoin. Jadi kita beli Bitcoin itu untuk trading di altcoin. Dulu tuh kayak gitu. Nggak ada per EDR, cuma ada kalau nggak salah Bitcoin, Ethereum tuh setelahnya ya kalau nggak salah. Ethereum Jadi kita beli. 2015 baru ada Ethereum. Dan Nah itu kita 2016, mungkin 2016 mungkin. Ya. kita beli Bitcoin dulu kan. Habis itu baru bisa trading ke altcoin dulu tuh. Nah kayak gitu. Dulu tuh kalau nggak salah itu tahun berapa ya? Tahun 2017 apa 2016 ya Stellar itu. Ya. Nah itu awal-awal masuk itu udah rugi itu, bukan untung. Jadi kalau misal ada teman-teman yang baru masuk kripto terus
rugi. Nah, itu wajar sih, wajar. Itu Wajar. kayak kayak apa ya? Kayak di ospek gitu ya. Kayak ucapan selamat datang dari Indodex lah ya. Eh, ya, ya Nah, jadi itu. ah, ya jadi begitulah guys, cerita Indo Cukong masuk ke dunia Bitcoin ya. Dia terkenal Bitcoin, dia tapi langsung belajar dulu, nggak langsung ngasih nyemplung ya, walaupun sempat rugi juga tadi di awal gitu ya. Terus itu tadi kan sejarah Mas di Bitcoin. Terus sejarah Mas di trading sendiri di gimana? Apa Mas pernah ada instrumen lain untuk trading atau pernah di forex juga atau di saham atau cuman di Bitcoin doang? Dulu sempat di forex sih, di FBS, habis itu M MCX apa namanya ya. Aneh-aneh. Cuman kita tradingnya di MetaTrader ya, yang Meta 4 tuh. Nah, di situ habis itu baru ketika udah masuk kripto nggak main itu lagi. Nggak main itu lagi, masuk. Nah, yang dulu zaman dulu itu gampang banget sih trading. Karena kan dulu tuh nggak ada kayak sistem arbit tuh belum ada tuh. Jadi kalau misalkan listing Ah, yang punya koin cuman Indodex tuh. Nah, oke. itu sebenarnya dipikir-pikir curang juga sih Indodex zaman dulu. Karena Oke. stoknya dia kan punya dia itu gitu. Oke. Nah, kalau misalkan listing pertama gitu yang zaman dulu itu pasti kalau cepet-cepetan kalau misalkan kita kita yang beli duluan itu kita bakal untung tuh berlipat-lipat. Nah, itu ICO trading ya, yang paling ICO. enak. Iya, bukan ICO, listing pertama di Ya, Indodex. listing Jadi pertama kan ICO namanya tuh. Initial coin offering kan singkatannya. Iya. kalau initial coin offering itu kayak kita masih beli sama developer langsung jatuhnya. Ini kalau listing ya listing di market. Jadi memang misalkan kayak di Bittrex memang sudah ada misalkan koin STR, misalkan XLM atau koin XRP udah ada gitu. Cuman ketika listing di Dodex kita nggak bisa arbit dari market luar zaman dulu tuh. Jadi yang punya stok itu cuma Indodex gitu. Hmm. Jadi kita beli stok yang punyanya si Indodex. Jadi cepet-cepetan kalau misalnya kita cepet ya kita untung. Dulu Iya. yang paling paling enak tuh NXT sih yang kenceng banget naiknya sampai sampai Banyak tiga korban di puluh sana itu. ribu. Ada yang banyak gagal nikah. Terus Iya, ada kan banyak kan cerita dia ada apa itu namanya? Apa split split itu Ignis, tokennya jadi Ignis kan apa kalau nggak salah? airdrop. Iya, airdrop airdrop. Iya, makanya apa banyak yang kena tim cuci piring di sana. Iya, itulah. Karena memang kenaikannya memang sampai berbulan-bulan, 2 bulan kalau nggak salah. Iya. Sampai di minggu terakhir atau minggu kedua terakhir NXT mau snapshot yang untuk Ignisnya baru dia mulai turun gitu. Nah, itu Ya, kenceng banget tuh profitnya dari di NXT, habis itu SLM. Dulu tuh nggak main trading kayak sekarang ya, trading support and resistance itu bullshit lah ya, bodo amat. Dulu tuh kalau kita beli apapun ya kalau misalkan kita hold aja ya jadi kaya gitu. Sebenarnya segampang itu zaman dulu. iya. Dulu soalnya masih belum tahu teknologi ini. Maksudnya masih di fase Iya, bubble iya. kan. Ya, mungkin Awam. kita ntar juga ada di fase itu, Mas. Kan kita masih belum tahu ya. Ntar apa ada di pertanyaan berikutnya lah. Ya, jadi ya Mm-mm. mungkin itu tadi ya, masalah ini ya apa trading experience Mas ya. Pernah di Iya. forex, terus masuk ke Mm-mm. Indodax, sampai sekarang pun ini ya apa di Binance juga ya, Mas. Maksudnya di market lain atau futures, Mas, cuma option apa. Sekarang udah fokus di Binance sih. Cuman kalau untuk sekarang lebih ke kan ini udah ibaratnya udah cukup lah profitnya udah banyak banget gitu karena penurunan drastis kemarin nih. Saya Iya. pasang short short gede banget kemarin sampai sehari itu Ya, bisa aku lihat itu, aku lihat itu. ya kisaran 1 M itu yang sampai itu pas dam keras banget tuh dulu tuh di BNB. Nah, cuan di situ tuh akhirnya karena kan turun-turun terus ya ini kayaknya nggak oke gitu untuk trading future lagi gitu. Dan juga udah cukup gitu. Jadi untuk sekarang tuh nyicil BNB
karena masih murah, habis itu masukin saving. Bukan karena memang tidak ingin main future sih sebenarnya. Future masih tetap mainnya cuman kecil-kecil, nggak segede yang pas dam kemarin gitu. Jadi untuk ketenangan diri juga sih sebenarnya, untuk kontrol emosi. Jadi nggak pakai modal yang gede untuk future. Gitu sih. Main future untuk sekarang, main future untuk main saving, kemudian spot juga untuk nyicil ya. Kemudian Indodex juga. Indodex ya nyicil-nyicil 10 juga sih. Iya. Cuman 10-nya ya di situ-situ aja dia. Ya itu mah koinnya OD, jadi ya sabar aja lah kalau Iya. kalau di sana kan. Ya udah, Iya sih. jadi itu ini ya guys, kalau futures sekarang Indodax, Indo Cukong ini ya udah mulai mengurangi ya, karena kemarin udah jackpot banyak gitu ya intinya ya. Mm-mm. Nah, terus masuk yang lebih technical sekarang Mas. Maksudnya banyak di grup yang saya ini dia mau nanya ke Mas kayak gitu, jadi saya list pertanyaannya di sini. Mm-mm. Mas, ini apa di technical analysis, maksudnya dalam trading itu lebih Mm-mm. prefer technical analysis itu berapa persen, atau pakai ada analisis yang lain, misal kayak funding rate, atau kayak Mm-mm. news, atau kayak fundamental, atau kayak on-chain analysis. Nah, Mas tuh Mm-mm. persentasenya dalam menentukan keputusan tuh gimana? Kalau saya sih sebelum saya melakukan analisa, biasanya saya gimana ya? Analisa sebelum analisa gitu ya. Kita amati dulu market tuh kayak gimana. Terus setiap beda sama forex ya. Kalau forex itu kayak punya polanya tetap gitu. Cuman kalau di kripto ini kayak beda sendiri gitu. Dia punya, jadi polanya itu pasti yang enggak sesimpel instrumen lain gitu. Jadi kayak kita harus update setiap pergerakan dia. Jadi kita analisa pergerakannya kayak gimana, terus kita dapetin polanya, baru kita bisa open posisi eh, dengan analisa kita terhadap pola yang ada gitu. Jadi polanya berubah-ubah. Kalau menurut saya sih kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan ada yang pakai teknik, misalkan menggunakan instrumen kayak EMA, habis itu apalagi Fibonacci. Nah itu sebenarnya tergantung kondisi kalau saya sih. Jadi kalau misalkan dia lagi turun, habis naik nih, turun. Nah, berarti saya pakai Fibonacci retracement gitu. Itu aja sih. Jadi tergantung kondisi. Jadi nggak ada patokan patokan yang baku untuk melakukan analisa. Misalkan untuk sekarang dia sideways aja ya. Saya cuma pakai garis, cari pola garis dia mentoknya di mana, bawahnya higher low-nya di mana, hair hack-nya di mana, habis itu saya lihat polanya, cuma pakai garis-garis doang, nggak ada yang lain gitu. Sesederhana itu. Nah, untuk news biasanya saya lihat kalau misalkan saya trading kayak koin-koin besar, misalkan kayak Bitcoin, kayak BNB, XRP. Nah, itu kan koin-koin besar tuh, dia biasanya pergerakannya ngikut, keseringannya ngikut sama Bitcoin. Nah, itu biasanya saya lihat dari transaksi, dari wall alert ya. Jadi kan kelihatan tuh transaksi besar. Kalau misalkan ada transaksi besar masuk ke exchange, itu berarti ada kemungkinan orang bakal menjual Bitcoinnya tuh di Benar. exchange atau di market. Nah, biasanya sesimpel itu. Kalau misalkan banyak orang yang membawa Bitcoin keluar ke wallet pribadinya dari exchange, ya kemungkinan mereka bakal nge-hold untuk jangka panjang. Gak Benar. mungkin kan mereka iseng doang gitu, iseng Iya, iseng soalnya fees-nya di, mahal. Iya, benar. iya, fee-nya lumayan mahal. Cuman ada juga sih yang iseng-iseng. Ada Iya. sih sebenarnya iseng bolak-balik Iya. entah mereka karena kebanyakan Mungkin uang. jadinya bukan iseng sih Mas, tapi lebih ke pindah exchange kan, exchange kan nggak tahu kita alirannya kan. Iya. Mereka mungkin perpindahan wallet juga ada kan, Ya, maintenance wallet. itu maksud saya. Iya. Bisa juga kayak gitu. Jadi paling gampang,
kalau teknik analisisnya tergantung kondisi ya. Kalau fundamentalnya udah pasti kalau misalkan kayak ada transaksi atau lihat juga news. Biasanya news tuh polanya kalau misalkan udah ada berita buruk dari institusi besar misalkan atau dari influencer besar, biasanya tuh bakal berderet tuh. Biasanya influencer, habis itu Cina, habis itu Amerika, habis itu si apa namanya Elon Bill Musk. Gates. Nah itu ya itu aja orangnya gitu. Kalau biasanya berderet sampai apa namanya noise ini bakal hilang sendiri gitu. Nanti harga bakal mulai naik lagi. Nah polanya. Nah setelah mulai naik itu biasanya orang kan masih ragu tuh. Biasanya ya sideways doang gitu. Habis itu kalau misalnya si Elon, wah ini Bitcoin bagus ya. Biasanya itu bakal berderet lagi tuh. Institusi-institusi lain tuh berderet. Habis itu misalkan Microsoft mau bakal bikin ini, Amazon bakal bikin ini bakal berlanjut panjang gitu. Kalau berarti itu mereka udah selesai akumulasi. Ya kita kalau misalkan untuk jangka panjang ya tinggal beli aja. Segampang itu. Kalau mau mau trading, kalau misalkan koin-koin besar ya. Kalau misalkan untuk beda lagi kalau misalkan untuk koin-koin yang kecil yang baru merintis misalkan kayak Market cap-nya kecil gitu ya. iya misalkan yang lagi hype yang koin-koin game. Nah, itu kan kita harus lebih ekstra lagi untuk misalkan untuk mencari infonya sendiri gitu. Nah, Jadi tidak sesederhana kita ngelihat yang tadi, ngelihat bukan ngelihat news Bitcoin dan transaksi Bitcoin aja gitu. Jadi kita harus ngelihat juga apakah koin ini bakal hype ataukah dan dia juga promonya juga gencar-gencar atau enggak atau biasa aja gitu atau ya kita harus riset lebih dalam lah ya kalau misalnya mau cari koin-koin kayak gitu. ya. Ya, so itu guys, Indo Cukong dalam mengambil keputusan guys. Jadi itu tergantung ini ya Mas, apa situasi dan kondisi ya, kapan pakai technical, kapan Tergantung pakai situasi juice, kondisi. kapan pakai fundamental, kayak gitu ya intinya ya. Betul. Ya, jadi ya itu udah Mas jawab. Sekarang masuk ke ini Mas, agak lebih teknikal lagi Mas. Nah, sekarang kan posisi Bitcoin ini menurut Mas udah gimana? Apa bull market udah selesai atau kita masih lanjut lagi atau gimana? Kalau dari teknika analisis ada kan kita lihat referensi juga dari teman-teman yang lain ya, dari analisa orang-orang juga. Ini kayaknya lebih banyak yang bilang bullish sih ketimbang yang bilang bakal turun. Yang bilang turun ini kebanyakan orang-orang yang sudah bilang Bitcoin bakal turun dari kemarin-kemarin ketika Bitcoin naik ke 30.000 dia bilang bakal turun. Terus naik lagi ke 40.000 dia bilang lagi bakal turun. Naik lagi dia tetap bilang bakal turun lagi gitu. Jadi saya lihat mereka-mereka ini kayaknya analisanya nih ya kayak ibaratnya kayak tebak-tebakan gitu ya. Cuman kalau saya lihat dari keseluruhan orang-orang yang melakukan analisa, kebanyakan sih kebanyakan bilang ini sudah fase bullish ya. Dari kemarin-kemarin udah bullish dan penurunan kemarin itu hanya koreksi sementara sih. Kalau kita lihat dari fundamentalnya juga nggak ada apa berita buruk yang terlalu ini ya, nggak ada sama sekali kan ya. Dari Cina juga nggak terlalu ini juga berita-beritanya. Jadi kayaknya sih masih bullish nih, masih bullish. Nah, jadi bull market ini masih lanjut ya, Mas? Nah, iya. Masih lanjut kayaknya sih. Masih. Kecuali Cina nih ngeluarin ada lagi misalkan ya bakal berakhir lagi nih. Ya, benar, Gitu benar. sih. Nah, terus ya itu tadi Mas bilang masih bullish ya. Jadi kalian masih punya waktu lah untuk akumulasi lah. Maksudnya nyicil lah, beli ya. Maksudnya ntar ketinggalan kereta FOMO lagi, balik lagi kayak kemarin kan. Jangan gitu juga ya maksudnya. Sebenarnya ini masih di harga murah sih sebenarnya kalau mau akumulasi sebenarnya sih.
Iya, Cuman kalau harus tahan sih kalau misalnya ada koreksi-koreksi. Soalnya benar. kan ya mereka-mereka yang kemarin kan beli di kayak BNB aja beli di harga $600 kan mereka yang pemula. Kita kita beli yang di harga 400 masa nggak mau gitu. Iya, Gitu sih. benar. Ya, ya. Jadi ya itu ya guys. Ini bukan not financial advice tapi Mas di Ya disclaimer ya. benar benar. Ya, benar, benar. Disclaimer ya. Ya, Iya. benar. Ya, ya jadi ya itu guys. Intinya pandai-pandai kalian lah, keputusan kalian lah. Ini hanya Oh, sekedar pengalaman dari ini aja ya, Indo Cukong aja ya. Jadi hmm, pertanyaan selanjutnya, Mas. Ini apa untuk orang yang baru mulai berkecimpung nih di dunia kripto hmm. yang kemarin nyangkut atau kayak gimana gitu ya. Persentase portofolio yang apa appropriate tuh gimana, Mas? Harian, bulanan atau mingguan itu berapa persen yang harus dialokasi untuk misalnya trading, scalping. Soalnya kan nggak mungkin all in dalam satu ini kan trading kan. Pasti harus ada Hmm. dipisah-pisah kan. Nah, menurut Mas di sini Ya benar. gimana? Kalau paling basicnya ya, kalau misalkan masih pemula itu modal itu dibagi. Kalau misal ini mau masuk langsung spot apa future nih? Nah, ini tergantung. Jadi Mas bisa jelaskan spot gimana, future gimana? Bentar. Kalau main spot sih sebenarnya bisa langsung dibagi tiga nih. Kita misalkan eh, cuman misalkan fokusnya cuma satu koin. Misalkan kita analisa dari ratusan ribuan koin ini, terus kita lihat wah ini satu koin yang berpotensi. Nah, modal kita misalkan anggaplah 6 juta lah ya. Bagi tiga aja tuh. Bagi tiga misalkan kita baru belajar nggak terlalu tahu gimana caranya trading. Ya bagi tiga aja tuh. Misalkan 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah, masukin tuh ke koin yang satu itu 2 juta aja. Nah, ketika dia turun, berarti kan analisa kita salah nih. Tapi kita masih punya nyawa nih, 2 juta lagi nih untuk masuk untuk averaging lagi gitu. Jadi sembari kita belajar, kita juga bisa praktek lah ya untuk tapi dengan praktek yang lumayan aman gitu. Nggak langsung all in. Kalau misalnya all in ya kita nggak bisa praktek lagi gitu ya. Nyangkut aja gitu di situ. Gitu sih kalau untuk spot. Cuman kalau misalkan untuk future, kalau misal alokasinya itu paling nggak dibagi 10 ya. Dibagi 10. Jadi kalau misalkan liquid, kita masih punya nyawa nih 9 gitu. Kita di dalam fase belajar. Nah, kecuali misalkan kita udah pro, misalkan udah profit rate-nya udah misalkan sampai 90% misalkan dalam 10 kali trading, misalkan loss-nya cuma 1 kali, terus win-nya misalkan sudah 9 kali, nah itu boleh misalkan modalnya udah langsung dibagi 3 gitu sih. Kalau misalkan baru belajar-belajar ya bagi 10 aja dulu untuk ya ibaratnya kalau misalkan kita di pekerjaannya buat praktek dulu ya supaya kalau misalkan salah kita tetap tetap punya backup gitu sih. Ya. Ya, ya, jadi itu ya guys, apa tergantung sikon kalian ya apa kalian mau sport dan futures dan itu tindakannya beda-beda masing-masing ya Mas, gitu intinya ya. Benar, Nah, benar. ya, jadi Mas di sini karena Mas tadi bilang tim Mas ada banyak gitu ya. Nah, Mas di Hmm. apa prefer tradingnya tuh seperti apa? Scalping kah atau macro trader atau momentum trader atau position trader atau swing trader? Ini kan ada tipenya macam-macam lagi kan. Nah, Mas di Hmm. mengidentifikasikan diri Mas sebagai yang mana nih? Biasanya kan ada 3 tuh tipe trader. Tipe yang tadi disebutin day trader, swing, sama holder. Nah, kalau saya masuk ke momentum trading. Jadi momentum trader. Jadi kalau misalkan bagus buat ngehold ya di hold aja gitu. Kalau misalkan bagus untuk scalping ya masuk jadi scalping. Kalau misalkan bagus untuk swing ya swing. Gitu sih, tergantung kondisi. Kalau swing itu kan biasanya juga kalau misalkan ada koin-koin yang naiknya bergantian. Nah, itu kita bisa masuk jadi swing trader tuh. Jadi misalkan minggu ini koin ini naik gitu.
kita out. Kemudian nanti biasanya bakal bergantian tuh koin lain lagi gitu naik. Nah, kita bisa jadi swing trader. Kalau misalkan day trader itu tergantung kalau misalkan market lagi apa namanya lagi turun naiknya kenceng banget, nah itu bisa kita scalping. Misalkan biasanya kan kalau scalping itu kan manfaatin pantulan tuh. Kalau misalkan dia cuma sideways ya kita agak susah juga untuk analisnya. Kecuali misalkan dia turun banget, nah kita tunggu tunggu momen dia mantul. Nah itu bisa kita untuk day trader, untuk scalpingan. Gitu. Kalau holder ya untuk sekarang saya jadi holder sih, karena kita udah dapet di harga murah nih, ngapain lagi untuk trading capek-capek gitu, tinggal hold aja udah profit gitu sebenarnya Benar. gitu. Ya, berarti Mas dia termasuk para hodler ya. Maksudnya kan kalau Bitcoiner ini kan hodler gitu ya. Jadi Untuk sekarang ya holder. mungkin Mas apa ya ini non financial advice ya. Maksudnya Mas tipe yang diversifikasi atau full all in di Bitcoin gitu. Soalnya kan Bitcoin ini disebut digital gold gitu ya. Kalau Bitcoin malah saya nggak nge-hold Bitcoin nih. Sebenarnya Oh, saya jadi lagi nge-hold diversifikasi ya? BNB. Betul ya? BNB Oh, habis itu, dan koin-koinnya ibaratnya masih masih bisa naik lebih tinggi gitu daripada Bitcoin gitu. Kalau Bitcoin ya naiknya paling ini misalkan kali 2 gitu dalam dalam beberapa bulan gitu ya. Kalau BNB kan bisa sampai kali 3 kali 4 gitu sih. iya. Jadi ini ya apa diversifikasi ya Mas, lebih ngehold yang tipe beberapa koin yang marketnya gede gitu, kayak gitu mungkin ya. Benar, 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 benar. Cuman Ya, ada juga sih trading hariannya juga di future ada juga sih. Tapi kecil, nggak segede yang di hold. ya soalnya ini ya apa udah nge-short banyak ya pas kemarin ya. Iya. Iya, Pas habis Lebaran udah kalau nggak cukup salah lah ya. tuh. Iya, ingat aku. Heeh. Ya, terus Ibaratnya udah cukup lah ya gitu. ya ya ngerti aku di posisi Mas. Ya, jadi nggak perlu inilah apa nggak perlu ada yang dikejar lah. Soalnya kalau 10 tahun lagi pun satu Bitcoin tuh $1 juta. Jadi ya santai aja, nggak perlu trading banyak-banyak. Santai aja. Iya. Jadi ya itu saya ini sih mindset Mas udah ini ya bisa ngontrol emosi kayak gitu ya. Saya udah paham. Hmm. Jadi ya itulah guys, Indo Cukong ini udah terbukti ya dan kita bisa apa anu di sini ya, apa lihat di sini juga ya. Terus ini Mas apa kemarin kan Mas predict the top gitu ya. Nah, maksudnya Mas ngikutin yang week of accumulation atau yang rising wedge atau yang P-cycle top atau Mas punya analisa sendiri yang menebak bahwa Mas tuh benar nge-short di atas di pucuk tuh kemarin. Itu kan kemarin kita udah lihat banget nih. Itu nggak pakai analisa teknik analisis. Itu tinggal lihat lihat berita aja. Kemarin kan beritanya langsung Elon habis itu berturut-turut gitu. Ya ya udah itu pasti pasti bakal turun gitu. Pasang short aja kalau misalkan dia mulai naik lagi nih. Kalau misalkan lagi naik nih pasti kan koreksi tuh. Nah, kalau penurunan juga ada koreksi kan. Jadi kalau misalkan mulai naik lagi, nah itu kita siap-siap tuh pasang untuk short. Habis itu kan kemarin, nah itu base-nya gampang banget sebenarnya. Ketika ada transaksi besar, kemarin transaksi besar Bitcoin masuk ke market, nah itu kita siap-siap untuk short. Kalau misalnya ada pergerakan turun yang mulai drastis, nah itu langsung apa namanya ikut kereta lah ya, Ya. gitu sih. Dipantau aja terus. Oh, Jadi nggak jadi pakai kemarin technical analysis. oke, gimana Mas? Ya lanjut. Nggak pakai technical analysis apa-apa gitu. Cuma lihat news, Oh, habis itu kemarin. lihat pergerakan Bitcoin gitu Oh, doang sih. ya kemarin berarti Indo Cukong dia nge-short ngelihat ini ya situasi aja ya. Maksudnya Elon Musk Benar. nge gitu kan. Terus apa berita juga lagi buruk, terus harga juga turun terus. Ya mungkin Hmm. ya itu salah satu ini sih apa jadi pertimbangan juga untuk kalian trading guys. Jadi ya itu terus pertanyaan selanjutnya Mas, selain trading Mas tadi kan holding udah cerita ya, maksudnya nge-hold beberapa koin diversifikasi dan sebagainya.
apa Mas coba untuk yang lebih jauh lagi kayak staking, yield farming atau deposit itu Mas pernah nyoba atau fokus di holding aja sekarang? Udah coba tuh yang staking di Binance, habis itu ada yang di PancakeSwap, sampai yang di Warden Uniswap. juga pernah. Di Warden juga dual dual investment juga. Sebenarnya kalau dual investment tuh kalau di dunia staking itu kayak LP ya. Jadi kita jadi LP terus Ya, kita liquidity farming. pool. Ya, Kita jadi itu terus dapat kayak tiket lah ibaratnya tiket LP-nya. Habis itu kita bisa farming, itu udah juga di Warden. Habis itu di paling gampang di PancakeSwap kemarin. Habis itu kalau di Binance mulai ada juga tuh kita kalau mau jadi LP juga bisa. Untuk sekarang sih nggak karena takut. Kadang ini sih kayak akun wallet kita bisa kayak dihack nih untuk sekarang nih. Kayak benar. masih dihack sama hacker gitu kayak Ya, entah kayak gimana mereka cara ininya ya. Untuk sekarang sih saya masih masang apa namanya? Nyimpan koin itu di Binance sih karena lebih secure sih. Karena ada apa namanya? Verifikasi lewat SMS, kemudian Google ya, ada Google Authentication ya. Google ya, Authentication juga. Kalau misalkan di wallet kan itu gimana ya? Kita harus nggak ada verifikasi 2 langkah gitu. Jadi kalau misalkan ada yang masuk atau yang ada login nggak ada notifikasi sama sekali. Bahaya banget sih untuk sekarang sih. Hmm. Jadi kalau misalkan untuk staking ya paling kalau di luar dari exchange ya paling staking untuk spekulasi gitu ya. Ya, jadi ya itu ya guys. Jadi walaupun dia apa master dari trading, tetap diversifikasi ya, Mas. Jangan all in di trading ya. Maksudnya yield farming dan staking itu jadi opsi juga ya untuk capital growth ya. Seperti itu ya. Benar, dan untuk belajar juga sih perkembangan kita harus ngikutin perkembangan kripto untuk ngambil keuntungan dalam setiap fase. Dulu kan fasenya dari 2018 itu kan fase landing itu yang koin-koin hype yang kayak misalkan ada ICO dari websitenya terus dibeli terus harganya langsung tiba-tiba mahal gitu dari koin-koin landing habis itu berubah dari jadi koin MLM juga ada habis itu BitConnect ya, BitConnect masuk nggak dulu Mas? Bitconnect itu generasi pertama dari scam ya generasi pertama dia sebenarnya dulu dia tuh nggak ada koin sama sekali nggak ada kontraknya juga nggak ada kode kode yang jelas nggak ada kalau Bitcoin kan kelihatan tuh gimana kodenya dibikin kalau Bitcoin ini nggak ada sama sekali gitu jadi tiba-tiba listing aja di coin market cap gitu kok bisa di listing gitu habis itu Bitcoin naik runtuh dan koin apa namanya project-project lending yang lain juga runtuh habis itu akhirnya di situ awal mula Bitcoin crash. Nah, tahun 2018 itu masuk fase wallet scam. Jadi dulu ada kayak apa namanya tuh wallet plus apa namanya dari Cina tuh dia kan kalau misalnya kita nyimpan Bitcoin kata kita nyimpan Ethereum di wallet mereka nanti bakal dapat kayak dividen gitu. Sebenarnya konsepnya sama kayak farming tapi mereka tidak pakai sistem blockchain sebenarnya. Jadi kayak mereka nipu aja gitu untuk di wallet Benar. mereka. Jadi dibawa kabur itu kemarin itunya apa namanya dana-dana orang yang udah deposit. Karena mereka cuma create wallet, alamat wallet dari mereka orang deposit, terus ada angkanya doang nih apa namanya duit lu segini gitu. Nggak ada apa namanya sistem di blockchainnya sama sekali gitu. Nah, ya. Jadi akhirnya itu fase itu juga bisa diambil keuntungannya sih sebenarnya dari situ. Kita kalau misalkan kita jeli, nah itu lagi hype-hype-nya itu bisa profit juga karena koinnya juga koin dari si itunya naik juga kayak kayak
Iya, Connect aja harganya naik juga kan. Disconnect, awal-awal ya, benar. Hestra Coin, Legal Coin, Regal Coin, Okta Coin, macam-macam lah. Iya. Sampai crash, habis itu rame hype-nya ICO. Ketika kalau misalkan ICO apa aja bakal jadi cuan gitu. Habis itu masuk fase devil ya. Ya, masuk. Ya, Habis itu DeFi ya, masuk DeFi. DeFi ya. Habis itu masuk fase apa lagi ya? NFT. Sampai pokoknya NFT, habis itu sampai fase game sekarang. Ah. Heeh. Ya hampir semua sih Pokoknya Mas. Soalnya orang tuh apa tergiur sama APY-nya itu. Apalagi kalau yield farming itu kan gak kira-kira bisa ratusan persen APY ya. Tapi kalau iya sekali benar. rakul udah goes to zero koinnya. Ya, ya itu kalau misalkan jeli ya dari situ sih sebenarnya bisa bisa bikin kita kaya. Bahkan kita nggak apa namanya, kita cuma mengikuti zaman aja nih, nggak pakai modal sama sekali, kita juga bisa dapat cuan dari situ. Kayak misalkan cuman transaksi di Uniswap aja dapat dapat 400 uni kan dulu ya. Ya benar. Tahun lalu ya. Ya, Heeh, aku dapat juga itu. tahun lalu. Iya, kalau misalnya kita jual sekarang berapa tuh? Berapa ratus juta tuh dapatnya. Kayak Iya. gitu sih. Kalau misalkan, nah kalau misalkan kita tahu nih, kita bisa membaca tuh keadaan, ya kita bikin aja akun 100 biji gitu ya. Trading di Uniswap kali 400 berapa? 400.000 uni dapatnya. Iya, tapi kan nggak tahu. Dapat. Ada orang yang kayak gitu, Nah, cuman nggak ada yang tahu kan. Iya. nah itu kalau misalkan kita apa namanya? Kita aktif belajar biasanya apalagi kalau misalkan sampai Reddit biasanya itu bakal ada tuh bocoran-bocoran kayak gitu tuh. Dapat info tuh dari ininya. Orang dalam lah ya gitu. Ya. Heeh. Ya. Jadi nggak melulu trading ya untuk mendapatkan profit sebenarnya. Kita Ah, mengikuti zaman di kripto juga bisa dapat profit gede gitu. nah, ya, jadi itu guys. Jadi intinya jangan terpaku dengan trading ya. Walaupun kita udah profit di trading itu harus diversifikasi juga di beberapa instrumen Hmm. lain ya seperti farming dan staking dan sebagainya. Jadi Hmm. ya itu dengan risk masing-masing ya. Kita apa nggak tanggung masing-masing risknya. Terus Hmm. ini pertanyaan yang agak teknikal lagi, Mas. Maksudnya biasanya Mas dalam indikator dalam trading itu uh, yang sering dipakai gitu apa gitu? Maksudnya kayak daily moving average itu yang berapa atau weekly moving average yang berapa atau Hmm. MACD atau RSI yang berapa yang dibilang apa oversold atau enggak? Soalnya kadang-kadang market di kripto yang Mas bilang tadi kan unpredictable ya. Kadang kita analisa udah benar, kadang dia tuh plot twist turun bentar, agak benar kan? Kita udah seneng-seneng, taunya balik lagi reversal dia. Jadi bisa gimana nih penjelasan Mas gimana nih? Indikator apa aja? Kalau saya sih kelihatan ya dari yang saya posting biasanya di channel. Biasanya simple aja. Garis support dan resisten, kemudian EMA, EMA-nya biasanya 20, 50, 100. Kalau maksa misalkan udah tembus semua nih, nggak ada ini lagi, biasanya sampai 200. Atau kalau misalkan nggak mengcover lagi, time frame-nya kita naikin, misalkan dari 4 jam udah tembus semua, biasanya kita naikin ke time frame 1 hari. Nah itu kelihatan nanti support. Untuk support dinamisnya ya, kalau misalkan EMA itu support dinamis. Kalau misalkan garis-garis itu kan support yang statik lah ya, kita ngelihat dari lembah terbawah gitu, higher low atau higher high-nya kita garis, kita bisa lihat tuh di mana dia kemungkinan memantul gitu. Itu bisa kita gunakan untuk scalping. Kalau misalkan untuk jangka menengah, misalkan kita mau cari pembalikan arahnya, misalkan retachment dari penurun, misalkan naik terus mulai turun setengah tuh, kita lihat di mana nih kemungkinan pembalikan arah, bisa pakai
Fibonacci retracement. Dia kan hitungannya tuh kalau Fibonacci itu kan hitungan psikologi ya. Dia kayak Iya benar. gimana ya itu? Ya Psikologi orang banyak. 6,6125 kayak gitu kan. Iya. Jadi psikologi orang banyak. Jadi dia memperhitungkan wah kemungkinan di area situ. Cuman tidak spesifik untuk Fibonacci, tidak spesifik. Jadi kita bisa kombinasikan dengan support resistance klasik atau pakai EMA juga gitu. Jadi kita lihat spesifik garisnya di mana bakal mantul kayak gitu. Kalau misalkan MACD, kalau saya biasanya sebutnya MACD atau RSI, itu gampang banget sih sebenarnya. Kalau misalkan dia bersilang ke atas, ya udah berarti kemungkinan ada reversal. Kalau misalkan dia bersilang ke bawah, reversal ke atas. Kalau misalkan dia bersilang ke atas, berarti kemungkinan dia naik gitu ya. Kalau misalkan dia bersilang ke bawah, ya kemungkinan dia turun. Gitu sih. Gampangnya kayak gitu sih. Kalau kayak apa bull market 2017 nih, aku lihat monthly reversalnya selalu overbought Mas, di atas 70 gitu ya. Tapi ya namanya bubble kan, jadi enggak serta-merta dia tuh langsung dump gitu. Dan kemarin pun juga kan sempat berapa kali overbought RSI ya, tapi enggak overbought ya, walaupun pas terakhir ini akhirnya anjlok juga kan. Nah menurut Mas ada satu apa bagaimana cara kita menentukan kalau RSI ini overbought belum tentu dump, dan sebaliknya ketika belum overbought udah pasti pump. Itu menurut Mas gimana itu? Sebenarnya kalau menurut saya RSI itu nggak bisa dipakai setiap saat sih kalau menurut saya. Kalau misalkan lagi market turun naiknya kenceng banget, mending nggak usah dipakai sih RSI. Karena bakal offset. Dia kayak offset, overbought-nya offset jauh banget. Terus overbought-nya juga offset-nya jauh banget. Biasanya kalau misalkan kita mau pakai RSI itu ketika dia mungkin sideways aja sih sebenarnya. Lebih cocok sih itu sih kalau saya. Kalau misalkan mau lihat reversalnya ya baru pakai MACD atau MACD lah ya namanya. Ya, ya. Jadi itu ya guys, cara menentukan RSI itu overbought atau oversold gitu ya guys. Jadi ya terus jadi lebih cenderung pakai EMA ya ketimbang moving average. Itu ada alasan spesifik tersendiri Mas? Eh yang saya lihat sih kan sebelumnya pakai moving average MA yang biasa itu ya. Ya. Dulu tuh pakai itu sering kayak miss gitu ya untuk rumus 20, 50 sama 100. Dan untuk sekarang sih ketika saya pakai EMA kemudian diimplementasikan di market itu cukup cukup lumayan akurat gitu. Kita juga bisa pasang buat support juga bisa atau melihat pergerakan kalau misalkan dia dead cross atau golden cross juga bisa gitu. Untuk sampai sekarang sih lumayan akurat ketimbang MA doang, moving average. Ya, jadi itu kan kalau EMA itu kan eksponensial ya. Jadi itu sesuai sama kondisi market sekarang gitu mungkin ya maksudnya. Benar, benar, benar. Oh, oke. Okay. Ya, jadi itu alasannya guys, kenapa Indo Cukong lebih prefer EMA ketimbang moving average biasa ya. Nah, ya. Terus Mas EMA itu dia lebih smooth. lebih smooth, ya benar. Karena sesuai ini ya apa yang angka Fibonacci tadi kan 20, 50, 100 itu kan angka Fibonacci juga kan? Iya, benar. Terus apalagi nih? Banyak sebenarnya yang mau tanya nih. Terus funding rate, Mas. Nah, itu Mas jadi indikator juga nggak kalau funding rate? Soalnya kan tiap kali ada notifikasi itu kan tiap 8 jam itu ada funding rate kan. Nah, kalau misal kita lewat dari sana kena charge berapa gitu kan, bayar funding rate ya kan. Nah, biasanya kan ada statistiknya tuh funding rate, siapa yang nge-short lebih banyak, siapa yang nge-long lebih banyak. Jadi ketika funding rate-nya udah mau close di 8 per 8 jam tadi, nah para cukong tuh biasanya sejam kemudian tuh kayak
ini dulu apa get out dari market dulu. Nah, menurut Mas itu analisa seperti itu gimana, Mas? Dari funding rate, analisa berdasarkan funding rate. Funding rate dari funding fee ya. Biasanya Ya, benar. biasanya 0, berapa gitu ya, 0,1 di 0,1 Binance. biasanya. Iya. Itu kalau misal ini ya banyak yang nge-short ketimbang ngelong ya. Kalau misalkan dia plus, berarti banyak orang yang melakukan long. Kalau misalkan dia Benar, minus, berarti banyak orang yang melakukan short. benar. Dulu sih pas kapan ya? Dulu sih lumayan oke buat di ini karena funding fee-nya gede banget gitu sampai 0,1 sampai 0,2 dulu lagi hype-hype-nya YFI itu Ya, benar. bulan berapa ya? Itu masih gede tuh FF-nya. Cuman untuk sekarang FF-nya kecil, biasanya tidak terlalu berpengaruh terhadap market. Kecuali nanti mulai lagi misalkan FF-nya gede, biasanya itu lumayan berpengaruh karena biasanya orang yang open posisi atau punya posisi Over gede leverage ya. gitu. Mereka bakal close posisi dulu supaya nggak kena funding fee. Karena lumayan tuh. Kalau misalnya 0,1 gede banget kenanya. Gitu sih. Ya. Jadi itu alasannya guys, kenapa funding rate dan funding fee itu menjadi salah satu indikator ya Mas dalam trading gitu ya. Benar. Tergantung Uh, angkanya. Kalau misalkan angkanya Tergantung gede, angkanya juga. lumayan Nah, pengaruh. terus ini pertanyaan tadi Mas sudah menyinggung Fibonacci gitu ya. Nah, itu berdasarkan psikologi orang seperti itu ya. Nah, untuk menentukan psikologi orang ini kan apalagi yang main futures itu kan suka dagdikduk gitu ya. Nah, rasio risk to reward tuh berapa persen, Mas? Maksudnya yang uh, resikonya tuh berapa persen, yang rewardnya tuh berapa persen? Kalau saya biasanya kalau misalkan profit itu ya kita ke hitungan misalkan profit itu 10. Kalau misalkan loss-nya itu minimal maksimal adalah 3/4 dari profit kita. Misalkan kita profit 10 juta nih, berarti kita loss kita harus berhenti trading itu berarti kisaran kalau profit 1 juta berarti 750.000 lah ya. Kalau misalkan udah loss 750.000 ya udah berhenti aja. Hmm. Jadi stop loss-nya Kalau tuh berapa persen di bawah entry point, Mas? Maksudnya risk to reward-nya tuh. kalau saya nggak pakai itu. Kalau biasanya memang ada trader yang pakai kayak gitu ya. Cuman kalau saya biasanya cut loss atau stop loss itu nggak berdasarkan itu. Biasanya saya lihat dulu nih, dia berdekatan sama support apa enggak gitu. Kalau misalkan dia berdekatan, kita open posisi berdekatan dengan support, ya close posisinya beberapa poin aja gitu, dikira-kira aja dari support. Kalau misalnya dia tembus ya udah close posisi atau cut loss gitu Hmm. aja sih. Kalau misalkan profitnya biasanya saya nggak pakai ini apa namanya target. Biasanya saya pasang aja nih. Kalau misalkan udah dia mulai naik, biasanya saya pasang SL plus. Biasanya SL plus untuk ngamanin. Nah, untuk targetnya biasanya berdasarkan apa namanya resisten di atasnya. Biasanya segampang itu sih. Resisten atau EMA. Kalau misalkan dia mau mentok EMA biasanya bakal koreksi. Gitu. Jadi nggak pakai eh, hitungan profit rewardnya itu nggak pakai itu saya. Ya, ya jadi itu guys, apa risk to reward-nya berdasarkan tergantung ini ya, apa support sama resistennya ya. Benar, bisa Nah, juga pakai EMA juga. pakai EMA, ya benar. Terus apa lagi nih? Banyak sih risk to reward sudah. Terus ini Mas, apa kalau misal terjadi kayak market crash lagi kayak tahun lalu Mas 2020. Hmm. Nah, Mas apa punya strategi tersendiri nggak apa menghadapi tahun lalu Mas ngeborong nggak pas yang bulan Maret itu anjlok semuanya itu? Tahun lalu udah close. Tahun di kan akhir-akhir di 2017 ya. Akhir 2017 dan habis itu awal
2018. Ini yang tahun lalu ya, tahun lalu Yang apa? 2020 yang corona yang corona. Oh, corona. Iya kan Corona. parah kan? Iya semua kan? Iya. Mm-mm. Tapi kan udah nge-hold dari tahun 2019 nih masalahnya nih. Jadi pas Oh. ngedam itu nggak ambil pusing sih sebetulnya. Biasa aja karena masih belum sedam yang tahun 2017. Oh benar. Jadi Iya benar. santai-santai aja. Oh iya. Kalau Jadi misalkan terjadi lagi, gimana? kalau misalkan terjadi lagi, ya kayaknya bisa nggak ya kalau misalkan terjadi dump sepanjang itu dari ini kan Bitcoin 700 juta nih sampai 35 juta mungkin nggak ya? Ya itu harusnya aku yang nanya itu ke Mas. Kalau misalkan dia sampai tiba-tiba dalam sebulan sampai 35 juta ya pasti eh, bakal jual aset-aset nih, aset-aset di luar kripto buat beli Bitcoin lagi nih. Pasti Benar. udah Iya. pasti. Iya. Tapi Udah. kayaknya kecil kemungkinannya bakal balik ke situ. Kecil sih. Benar. Ya. Jadi ya itu ya apa? Soalnya kemarin tuh ada ini juga Mas kan stock market di Amerika all time highs ya. Jadi kadang kita nih masih suka ngikut stock market di Amerika. Soalnya kan aset kita nih masih Bitcoin apalagi spekulatif ya. Jadi masih ngikutin sana, jadi masih berkolerasi antara Bitcoin sama stock market di Amerika. Dan posisinya mereka sekarang udah di kayak di fase bubble gitu loh, all time highs terus. Nah, terus apa The Fed kemarin tuh kayak ada berita untuk tapering itu. Menurut Mas tapering ini ngaruh ke Bitcoin nggak? Kayaknya sih ngaruh sih. Soalnya apa-apa aja sih ngaruh sih sama Bitcoin. Bahkan penurunan emas aja biasanya ngaruh sama Bitcoin. Aneh juga sih. Cuman kalau misalkan kenaikan si Bitcoin ini bisa naik sendiri gitu tanpa ngikut yang lain. Cuman kalau penurunan biasanya ya ada pengaruhnya sih. Karena kepanikan itu sebenarnya gimana ya, menular gitu ya. Dari market lain itu menular. Benar. Mm-mm. Ya, Menurut saya, argumennya kan kalau misal kayak di ya Bitcoin itu kan spekulatif aset para Wall Street juga kan. Jadi kalau misal Wall Street itu lost money di stock market atau emas atau yang kayak 2020 kemarin, nah jadi itu dia nutup kerugiannya, lossnya itu dengan cara jual aset dia di Bitcoin ini. Soalnya market cap-nya lebih kecil kan. Jadi ya itu sih apa argumen pertamanya. Yang kedua kan pasti nular tadi kan, yang damani, yang orang-orang kroco, yang retail juga banyak yang nyuci piring, akhirnya dijual di bottom kan. Jadi ya efek domino lah ibaratnya kayak gitu ya mungkin ya Mas. iya, kayaknya kayak gitu. Ya udah. Terus ya balik lagi Fibonacci Mas. Fibonacci yang ideal tuh yang seperti apa Mas? Apa maksudnya narik Fibonacci-nya dari support ke resisten. Terus cara nentuin Fibonacci yang bakal apa namanya area untuk ya nggak perlu nebak bottom atau top sih soalnya kan kadang nggak persis nyentuh Fibonacci-nya kan kadang lebih dikit tapi tetap ngenai Fibonacci-nya. Nah menurut Mas tuh Fibonacci yang ideal seperti apa gitu? Fibonacci yang dikombinasikan sih. Biasanya dikombinasikan pakai support dan resisten, garis statik biasa atau pakai EMA. Biasanya ada titik temu lah antara mereka tuh biasanya. Kalau mau cari titik tepatnya lah ya untuk yang mendekati gitu. Ya, maksudnya Dikombinasikan sih. di Fibonacci itu kan ada angka exactnya ya. Ada yang 1 sampai 0,6, ada yang 1,6, yang 1,6 itu yang golden ratio. Nah, dia tuh ya dengan angka yang sebanyak itu, Mas tuh biasanya yang mana gitu loh. Maksudnya aku untuk yang ya walaupun kita nggak tahu ya predik, nggak bisa lah, nggak ada lah orang yang predik the bottom, the top tuh nggak ada lah. Cuman ideal yang kisarannya aja, estimate-nya
Fibonacci-nya tuh antara kisaran yang mana sampai mana gitu. Biasanya kalau saya biasanya untuk Fibonacci ini pakai buat retracement aja sih sebenarnya. Oh, Jadi tarik retracement. dari atas, tarik dari atas ke bawah, habis itu cari golden ratio. Biasanya dia bakal ya mantul di area 0,6 sampai 0,3 itu aja sih. Oh ya. Biasanya sampai situ. Kalau misalkan dia offside, dia udah tembus, nah itu berarti ya bakal terus turun-turun terus. Nggak bakal mantul lagi tuh biasanya. Iya. Ya, jadi ya itu ya guys, Fibonacci-nya dari 0,6 sampai 0, berapa tadi Mas? 0,3. 0,3 berapa gitu ya. Pokoknya Iya, benar-benar. 0,6 sama 0,3. Iya. Terus ini ya ini balik lagi ke price prediction Mas. Menurut Mas tahun ini Bitcoin bakal ke berapa Mas? Maksudnya apakah Bitcoin bakal ke all time highs lagi tahun ini atau tahun depan atau nggak sama sekali? Ini udah top, udah kita bakal kayak 2018 lagi. Hmm, menurut saya ini baru awal ya. Ini ya ibaratnya kayaknya koreksi koreksi sementara sih. Ya, Kayaknya bakal wave bullish lagi. pertama ya, baru mantul lagi ya. Benar, kayaknya wave pertama. Cuman sebenarnya bakal ada penurunan lagi sih sebenarnya, entah di akhir tahun apa di bulan September atau Oktober kemungkinan sih. Tapi kemungkinan di Agustus Agustus ini kemungkinan besar bakal naik dulu habis itu di September atau Oktober bakal koreksi lagi, baru mungkin Desember sama Januari mulai naik lagi. Cuman kalau Bitcoin ini kan sangat-sangat sulit diprediksi ya. Kita tergantung kondisi sih kalau mau masuk sih. Lihat kondisi berjangka lah ya. Nggak bisa kita kita ambil langsung kesimpulan untuk jangka panjang. Sulit sih kalau menurut saya. Hmm. Ya. Belum Soalnya kemarin belum tuh kelihatan. hampir gimana Mas? Ya lanjut lanjut. Kalau untuk sekarang masih bullish nih. Masih bullish. Karena kan kita lihat dari news belum ada sama sekali untuk berita buruk. Nah, yang membuat biasanya tren itu berubah ya dari news. Kalau misalkan Bitcoin, kalau misalkan adem ayem aja ya Bitcoin otomatis ya perlahan-lahan naik-naik terus. Ya. Jadi itu cara Mas menentukan market itu reversal ya. Maksudnya dari transisi dari bearish ke bullish atau bullish ke bearish gitu ya. Hmm. Ya, ya mungkin seperti itu. Jadi Mas nggak punya price prediction yang terspesifik, Bitcoin bakal ke angka berapa? Nggak ada. 1 miliar atau lebih? Bitcoin udah saya kasih di live Oh, bahwa Bitcoin bakal ke 1 miliar. Cuman nggak tahu sih kapan. ya, paling bisa tahun depan yang paling ini ya, paling memungkinkan ya. Kayaknya dari akhir tahun mungkin sih sebenarnya. Di Iya, Desember soalnya kayaknya apa sekalinya udah lewat all time highs kan 900 juta. Udah FOMO pasti orang. udah pasti langsung ke 2 M bisa. Bisa bisa jadi. Why not? Ya makanya sabar-sabar aja ya orang yang nge-hold sekarang ya. Nggak perlu kesusu lah intinya. Cuman Bitcoin biasanya dia bakal bentuk 3 kali kepala dulu nih. Dia bakal mentok 3 kali dulu, baru mulai naik, baru bisa nembus all time high-nya lagi. Benar. Ya Biasanya kayak kayaknya gitu sih. kemarin ya. Iya. Hmm. Nah, terus tadi price prediction udah, portfolio diversification udah. Nah, terus gimana bangkit dari loss, Mas? Aku banyak juga yang background nih yang loss kayak gitu kan. Aku juga kemarin sempat loss satu BTC kayak gitu kan. Nah, terus cara bangkit yang proper tuh gimana, Mas? Apa kita kayak step back? Aku sih kemarin udah punya rule sih semenjak aku loss kemarin. Aku nggak pengen apa revenge trading, jadi aku benerin ini apa fokus ke akumulasi aja dari detik itu, Mas. Nah, menurut Mas cara bangkit loss yang paling apa proper itu seperti apa? Kalau bangkit dari loss sih kita harus introspeksi diri sih. Kenapa bisa loss? Apakah karena
kontrol emosi yang terlalu berlebihan. Misalkan kita analogikan aja, misalkan orang nambang emas nih. Mereka tahu nih emas nih di tambang mereka banyak gitu. Mereka bisa aja dalam sehari itu langsung ngebom semua, terus diangkut semua. Tapi kan efeknya bakal kemana-mana gitu. Bisa merusak lingkungan atau merusak kampung sekitar gitu, kota sekitar. Bakal banyak protes-protes di mana-mana gitu. Jadi pasti mereka nambang emasnya ya secara bertahap, misalkan 1 ton sehari, 2 ton sehari gitu. Sama kalau misalkan kita trading juga, ya kita harus kontrol itu. Kita bisa aja sih sebenarnya membom itu langsung profit banyak gitu dengan semua modal kita bisa. Cuman ya untuk supaya semuanya berjalan mulus ya kita harus pelan-pelan, kayak kerja juga pelan-pelan gitu. Kita digaji ya 5 juta, 5 juta setiap bulan, 5 juta atau 10 juta, 10 juta gitu. Enggak langsungan ini lu dapat gaji segini 100 juta ya lu kerja ya gitu selama 1 tahun. Ya akhirnya bakal malas-malesan gitu, enggak bagus gitu jadinya. Itu sih. Kalau untuk trading ya harus di plan sih. Misalkan target misalkan sehari dengan modal 10 juta, misalkan sehari profit 500.000 gitu untuk di future misalkan 500.000. Ya kalau misalkan udah profit 500.000 sehari, ya udah selesai. Kalau misalkan loss juga di hari itu loss 500.000, ya udah selesai, gak usah dikejar-kejar lagi gitu. Ya itu ya aku ngerti. Maksudnya itu bagian preventifnya kan, Mas. Maksudnya kalau udah loss gitu, Mas, udah kayak dia mau bunuh diri atau kayak gimana, nah, itu keluar dari depresi itu, Mas gimana? Pernah nggak loss banyak kayak gitu? Pernah. Sebenarnya loss kita harus, ya sebelum kita memulai trading kita harus siap dengan segala resikonya ya. Jadi kalau misalkan udah loss, kemungkinan itu awal dari loss selanjutnya sih. Jadi kalau misalkan loss, biasanya yang saya lakukan adalah introspeksi diri biasanya. Habis itu catat di buku catatan itu kesalahan-kesalahannya apa aja gitu. Apakah emosi atau misalkan open posisi sembarangan. Kalau open posisi sembarangan ya kita harus perbaiki dengan mungkin belajar atau lebih disiplin lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita juga bisa loss 1 Bitcoin, berarti di kemudian hari kita juga bisa profit 1 Bitcoin gitu dalam waktu yang singkat itu gitu. Jadi masih ada harapan gitu untuk kembali lagi, untuk bangkit lagi, untuk bisa mendapatkan untuk mengembalikan loss kita. Cuman untuk trading biasanya untuk sehatnya kita harus lupain tuh. Kita harus lupain kekalahan kita dan mulai hal baru lagi atau lembaran baru lagi untuk trading dengan plan yang bagus. Kalau misalkan kita ingat-ingat lagi tuh yang kerugian yang di masa lalu, itu bakal terganggu banget psikologi kita. Gitu sih. Kalau misalkan sampai mau bunuh diri ya jangan sih. Jangan sampai kayak gitu karena segala hal masih bisa diusahakan. Bahkan kalau misalkan kita udah kepepet, itu adalah waktu dan momen yang paling bagus untuk kita mencari jalan yang lebih bagus lagi gitu. Soalnya saya merasakan itu. Kalau misalkan uang kita udah kayak minus banyak gitu, pasti kita nyari gimana sih ngembaliin uang ini, walaupun tidak di ranah trading. Biasanya bakal muncul aja, wah ide bikin ini, dan akhirnya itu juga menghasilkan gitu sih. Manfaatkan energi sakit hati kita terhadap loss itu untuk menciptakan pintu-pintu baru untuk kita menghasilkan profit.
Ya, jadi itu tadi ya guys, introspeksi diri, jangan sampai depresi dan bunuh diri ya guys, seperti itu. Jadi Hmm. terus ini ada pertanyaan dari grup ya. Tadi itu selesai dari pertanyaan saya, Mas. Lumayan panjang. Ini ada pertanyaan dari grup nih. Mungkin agak singkat-singkat aja pertanyaannya. Kemarin Mas sempat nyebut ada teknik andalan cicak hanyut. Itu maksudnya apa, Mas? Cica anyut. Iya. Cica anyut itu sebenarnya modifikasi dari ada dulu di grup. Jadi beli di di forex ya. Jadi dulu orang kan ngajarin pakai master ngajarin biasanya scalping. Scalping itu kan nunggu di support, habis itu take profit di resistance gitu-gitu doang kan untuk scalping. Nah, orang ini ngajarinnya dia tuh gratis, dia nge-share di Facebook dia metode cicak anyut. Jadi kebalikan dari scalping. Jadi cicak anyut ini ngikut arus, ketika support jebol dia ngikut untuk short gitu. Kalau misalkan resisten jebol dia ngikut untuk long. Jadi kalau misalkan scalping kan dia kalau mantul baru dia open short gitu, mantul di resisten atau mantul di support dia open long gitu. Nah, cicak anyut ini kebalikannya. Jadi kalau misalkan tembus dia baru open posisi long, tembus atas, misalkan tembus bawah dia open posisi short. Jadi ya kayak analogi cicak anyut, dia ngikut arus air aja. Air kemana dia ngikut kemana gitu sih. Ya, soalnya di Bitcoin ini sering false breakout kayak gitu, fake out namanya kan. Kadang dia udah breakout tapi tahu-tahu turun. Nah, cicak anyut itu bisa kita gunakan sebenarnya ini ilmu cuman ada di sharing di kelas ya. Jadi cicak anyut ini manfaatin beberapa poin. Jadi kan kalau misalkan breakout itu pasti nge-wick dulu tuh, nge-wick cut, pas breakout terus turun lagi. Nah, cicak anyut itu ngambil poin itu ketika dia breakout sedikit tuh, nah dia ngambil profit di situ. Jadi nggak untuk di hold jangka panjang gitu. Oh, ya ngerti. Ngambil wick berarti ya intinya ya. Ngambil wick. Jadi harus dipasang sih sebenarnya. Atau kalau misalnya ditunggu ya pakai SL plus. Bisa di hold sih sebenarnya. Bisa di hold pakai SL plus. Nah, ya. Berarti Mas nih buka kelas ya tadi disebut ya. Apa VIP atau kayak gimana? Kelas sebenarnya bukan VIP ya, kelas belajar biasa aja. Kelas belajar dasar. Nah, itu dari bulan berapa ya? Pokoknya udah Indo Cukong itu udah kelas yang keempat, kemudian A plus itu juga udah 4 kali sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ada kelas kelas eh, kelas The Orbit kalau nggak salah, 4 kali, terus digabung jadi A plus, kemudian Indo Cukong 4 kali juga, dan kelas kelas 4 itu adalah kelas terakhir dari Indo Cukong, dan kami nggak buka lagi kelas untuk Indo Cukong. Jadi kalau misalkan mau masuk kelas masih ada tuh untuk di dosen kripto atau di apa namanya Indo Cukong JR. Habis itu pustaka kripto ada juga sih kelas di situ. Cuman untuk Indo Cukong tidak buka lagi untuk kelas. Dan kita juga nggak buka VIP yang signal-signal itu nggak buka. Jadi yang kalau misalkan ada share di channel tuh, yang profit biasanya kan nanya tuh, profit dari channel Indo Cukong tuh dari signal apa gimana? Itu sebenarnya sharing dari grup belajar. Jadi mereka analisa sendiri, mereka open posisi sendiri, dan mereka ya kalau misalkan profit ya otomatis ya pengen berbangga diri itu atau show off lah ya. Nah, show off itu kita apresiasi dengan di forward atau masuk TV lah ya namanya ke channel gitu. Benar. Jadi bukan dari signal sebenarnya. Iya, ya. Jadi lebih ke belajar aja ya kelasnya, bukan kelas VIP gitu ya. Mungkin ntar aku share Benar. Telegram Mas di bawah di link deskripsi. Terus ini ada pertanyaan lain nih, apa bagusnya
maksimum leverage atau margin maksimum leverage dan margin kecil, atau sebaliknya Mas, margin besar tapi leverage kecil? Tergantung sih, tergantung. Kalau misalkan modal kita kecil, terus pengen cepet-cepet kaya, ya pakai leverage gede. Cuman ya siap-siap miskin mendadak juga sih. Benar. Kalau misalkan kita pengen ngitungnya pengen gampang, ya leverage-nya dikecilin aja. Terus margin atau cost-nya ya dinaikin. Sesuai. Misalkan leverage-nya kali 10, ya kita bisa ngitung tuh margin atau cost yang kita pasang. Misalkan 1 juta dikali 10 ya jadi 10 juta gitu yang kita masukin. Kalau misalkan kita pasangnya kali 75, kali 50, kali 125, kita menghitungnya nggak bisa nggak bisa instan, agak susah gitu. Nah, jadi untuk saran saya mending leverage kecil, habis itu marginnya disesuaikan gitu. Ya. Jangan gede, Yang marginnya ideal, jangan gede. yang ideal kayak 0,1 itu udah termasuk ideal belum Mas? Maksudnya kalau kita kayak entry posisi gitu, 0,1 dari margin gitu. Biasanya kan persen ya Iya, yang 0,1% dipakai. maksudnya. Iya. Biasanya kalau misalkan pasang itu maksimal sih, kalau misalkan kita leverage kali 20 nih, kali 20 itu biasanya maksimal 30% dari modal. Jangan sampai lebih dari 30%. Biasanya risknya bakal tinggi banget tuh. Biasanya lebih dari 8% kalau misalkan kita lebih dari 30% Benar. dari modal kita di future. Nah, kita lihat juga risknya itu tuh. Kalau misal risknya juga jangan sampai lebih dari 8% sih. Saran saya. 8% itu sebenarnya udah gede tuh. Udah gede Benar. risknya. Iya, aku aja 0,1% Mas, leverage 4x itu dadak dikduk. Apalagi orang yang 125 tuh aku nggak ngerti Mas, jantungnya di mana tuh. 0,1 Bitcoin nih maksudnya. Bukan 0,1% margin. Jadi kan Oh, ada masih hijau kan. 1% tuh uh, aja aku udah dikduk loh. Apalagi kalau 0, aku, iya, makanya. kalau 0,1% kan biasanya liquidnya nggak ada tuh. Nggak Liquidnya sama jauh. sekali Aku tuh. pakai yang ini Mas, bukan yang perpetual swap ya, tapi pakai yang quarterly, Mcoin. yang pakai koin M. Oh iya, koin M. Ya, itu Bitcoin kan ya ada yang di quarterly kan. Bitcoin ya. Quarterly itu bagusnya dia tuh nggak ada ini nggak ada funding fee. Jadi aku tuh kayak momentum trader kayak gitu 3 bulan kayak gitu kan. Cuman leverage kecil aja. Jadi hitung-hitung Hmm. kayak inilah kalau misal momentumnya naik kan jadi kayak deposito juga kan untuk hitungannya. Leverage kecil nggak Iya ada benar. funding fee. Tapi ya itu dia tuh nggak kadang nggak liquid juga kan soalnya dikit kan di sana nggak seliquid Marketnya sepi. marketnya sepi nggak seliquid yang USDT kan USDT kan bayar funding fee terus likuiditasnya juga tinggi kan USDT kan jadi ya itu tergantung orangnya juga sih kalau pakai itu Iya. benar terus apa lagi nih yang mau ditanya nih banyak yang nggak berbobot sih pertanyaan di grup nih cuman aku mungkin apa lagi open posisi terbesar berapa persen dari udah disebut ya tadi ya 0,1% ya berapa 8% tadi ya? Nah terus nih ada yang nanyain background nih mas alumni Sultan Jakal Indo Cukong atau Cubit Cukong Bitcoin? Enggak, saya enggak. Saya alumni anak emas. Tahu Oh, enggak anak emas? oh ya ntar Tahu. aku uh, uh. Jadi ntar aku sampaikan di grup lah. Ini kayaknya mungkin dia orang lain mungkin ya salah ya mungkin ya. Bukan alumni kelas-kelas yang terkenal sih sebenarnya. Saya alumni kelas anak emas. Iya. Itu kelas dari Dukun Crypto namanya. Oh, ya pernah dengar sih dukun kripto, cuman aku belum masuk ke grupnya juga. Jadi ya itu sih paling. Terus yang funding fee tadi udah, teknik masalah bahas satu-satu udah. Terus kapan jam-jam volatile mas? Soalnya kan kadang weekend dump, kadang weekend pump. Terus juga
habis stock market open di Amerika biasanya jam 10 pump, tapi kadang subuh juga pump. Itu apa nggak tentu memang ya? Nggak harus mesti di jam-jam berapa ya? Nggak tentu, nggak bisa diprediksi. Cuman pernah dulu, cuman nggak ini lagi, nggak work lagi. Pernah dulu kalau misalkan mau funding fee dia bakal volatile banget tuh kalau mau funding fee. Untuk sekarang nggak 8 kayaknya. jam itu tadi ya? Ah, Benar. jadi dulu tuh sampai sampai begadang nungguin subuh Iya benar. jam-jamnya funding fee. Jam 12 juga funding fee itu. Hmm. Terus ini ada pertanyaan lagi. Kemarin ada berselisih sama Ayung Lam, Mas. Itu kenapa, Mas? Ini pertanyaan dari grup ya, bukan pertanyaan aku ya. Itu maksudnya apa tuh? Hmm, Dia apa sebenarnya nyuri-nyuri ini ya, nyuri-nyuri analisa ya? bukan gimana ya? Sebenarnya Ayong Lam ini di grup emang udah jadi ini ya, jadi bahan omongan gitu ya. Soalnya background dari dia ini dari dulu dia nih pemain MLM iya gitu, pemain coin Oh, hype iya gitu. Terus yang udah ngerugiin banyak orang juga iya gitu ya, zaman-zaman dulu. Cuman kembali lagi dia juga bisa teknik analisis gitu. Dia bisa memprediksi koin juga, arah-arah koin, dan juga bisa analisa. Jadi ya biasanya ya kita kasih waspada warning aja sama sama orang-orang kalau misalkan dia dia promoin koin yang aneh-aneh gitu, gak usah diikutin. Kalau misalkan dia secara analisa ya udah silahkan kalau mau jadikan referensi gitu sih. Karena hmm. ngelihat masa lalu juga. Karena kita ngikutin juga sih Ayong Lem dari dulu. Walah. Ya itu sih kadang kita nggak tahu niatan orang ya, jadi lebih baik kita mawas diri aja seperti itu ya, Mas. Mm. Ya. Terus pertanyaan apa lagi nih? Nah ini ada yang nanya nih, kalau misal ini kita nggak tahu masih di bull market atau enggak, kita nggak tahu arah market ya Mas. Tapi kalau misal kita udah ada konfirmasi di bear market gitu ya Mas, Mas tetap trading, nge-short atau akumulasi atau Mas udah libur dulu nikmatin profit baru masuk lagi pas bull market Mas? Biasanya kalau di awal-awal turun, biasanya nge-short dulu. Nah kalau misalkan dia udah nggak bisa diprediksi lagi tuh naik turunnya. Nah biasanya tahan dulu tuh, tahan lihat kondisi dulu. Baru kalau misalkan udah ada tanda-tanda reversal, baru mulai open open perbanyak open long lah ya. Atau akumulasi, paling gampang sih akumulasi sih, nyicil. Jadi kalau misalkan nyicil hari ini misalkan 1 BNB, besok turun lagi ya udah cicil lagi 1 BNB gitu, nyicil. Kalau misalkan dia udah mulai naik ya udah gitu, kita udah berhenti nyicilnya gitu sih. Oh iya. Jadi ya seperti itu ya guys. Tergantung situasi juga kalau mau nge-short di bear market kan kita harus predict the top-nya juga kan. Di awal-awal Iya itu kalau pun mau nge-short di susah. Kalau awal-awal. iya kan predict the top tuh aku salut basis sama Mas Bro itulah aku bilang the man who call the top tuh the big short tuh cocok disematkan sama Indo Cukong gitu. Terus apalagi ya pertanyaan mengenai ya, ini mungkin step by step ya. Kita nggak tahu network Indo Cukong ini berapa, maksudnya harta kekayaan Indo Cukong ini berapa. Cuman kalau merdeka finansial dari trading, step by stepnya, kalau dari dia networknya masih nol, Mas. Maksudnya nama dia tuh masih 0 rupiah, Mas. Nah, itu perjalanannya untuk menjadi miliarder seenggaknya dulu, Mas. Nah, itu step-stepnya seperti apa, Mas? Ada rahasia sebenarnya, yang rahasia untuk pendengar pendengar ini doang nih. Rahasia gampang kalau misalkan kalian pengen kaya. Ikutin aja step dari Indra Ken sebenarnya. Jadi kalian pertama belajar trading. Kalau misalkan kalian udah profit dikit-dikit, mulai show off. Kemudian nanti kalian buka kelas trading, binomo. Nah,
dari duit kelas trading kalian bisa. Bukan, maksudnya yang cara yang inilah Mas, yang agak manusiawi lah. Itu kan kita ini kan apa enggak terlalu inilah kalau cara-cara kayak gitu. Sebenarnya bisa sih sebenarnya. Kalau misalkan dari nol banget nih, dari nol banget pengen kaya juga. Ya Ya cari-cari sebenarnya aja kayak sampai misalkan apa 10x dulu lah, maksudnya kayak 10 juta aja dulu lah dari nol kayak gitu kan. kalau misalkan kalian memang benar-benar nol atau modalnya dikit, ya perbanyak riset untuk koin-koin yang micin, perbanyak riset, terus lihat pergerakannya, misalkan kayak kan misalkan polanya misalkan koin-koin gratis, kayak koin-koin gratis dari yang terkenal kayak Uniswap, ketika Bisa. gratis ternyata dia naik harganya. Terus ini kayak misalkan polanya nih si apa nah coin market cap dia bagi-bagi diamond. Nah, ada aja kemungkinan dia bakal listing di exchange walaupun kita nggak tahu masa depan gitu. Ya nggak ada salahnya gitu untuk ngegarap itu gitu, nggarap yang gratisan ini. Karena banyak tuh kisah-kisah dari orang-orang yang kayak mendadak ya dari gratisan. Kayak misalkan dulu teman saya Budi, kenal nggak sama Budi? Yang mana tuh? Pokoknya Cukong Budi lah ya namanya. Dia Oh tuh ya. ngegarap XLM. Dia cuma ngegarap XLM gratisan dulu dari voucher. Terus ada juga yang ngegarap Bitcoin dari voucher gitu doang. Doge. Dan akhirnya dari gratisan itu. Tapi ya memang keberuntungan sih sebenarnya. Tapi ya garap-garap aja kalau selama itu gratis ya kenapa enggak gitu. Kecuali kalau misalkan sampai ngerugiin orang ya jangan. Ya Itu sih benar. kalau misalkan memang mau mau profit yang mendadak gitu ya, garap aja semuanya yang gratisan. Benar. Habis itu pelajari trading juga gitu ya, Mas. Kalau trading pastinya perlu modal. Kalau misalkan benar-benar kita nih kan pakai duit nih untuk trading, ya harus benar-benar belajarnya harus udah fix nih, kita udah praktik, udah mulai profit rate-nya gede, baru kita mulai nambah-nambah modal lagi gitu. Jadi kalau kalau masih belajar jangan langsung masuk gede gitu sih. Misalnya Benar. punya modal misalkan di tabungan nih 10 juta. Ya kalau mau masuk ya 500.000 aja dulu. Kalau misalkan udah fasih gitu. Bahkan tombol-tombol aja tuh harus di apa dihafalin dulu tuh. Misalnya kayak open buy sell itu kan bisa apa namanya kita bisa ketukar tuh. Salah open posisinya bisa liquid. Nah, kalau misalkan kita udah fasih, kemudian technical kita udah bagus, baru kita deposit lagi. Jadi jangan langsung banyak sih. Ya. Yang intinya itu ya guys, apa sabar aja. Ada step-stepnya tersendiri dan tiap step itu perlu proses ya. Terus pertanyaan terakhir ini Mas, Mas di apa otodidak atau dulu apa belajar juga ada kursus atau gimana? Belajar saya. Belajar Otodidak. dari yang pertama itu pasti kalau misalkan kita newbie tuh pasti pasti nyari nyari signal-signal tuh. Signal Indodex, kemudian signal Binance itu pasti dah cari nyari kemana-mana channel-channel ada nggak ini signal VIP, ada signal VIP dan kita pasti bakal masuk ke situ. Nah setelah fase itu biasanya kita baru sadar tuh ternyata signal-signal ini bullshit, nggak nggak work sama sekali dan akhirnya kita bakal belajar. Nah awal saya belajar tuh di apa namanya di anak emas kemarin di apa namanya di apa namanya dukun Bitcoin itu awal saya belajar di situ. Ya, di situ Mas Indo Cowong ini belajar ya guys. Intinya kalau kita udah belajar, udah financial freedom, ini apa
tetap sedekah ya Mas, itu jadi salah satu ini ya kunci sukses trading juga ya, sedekah tuh ya. Bener. Itu Kita bukan giveaway, iya. Soalnya ya kalau misal kita show off tuh beli barang ya, itu cenderung kita kayak ini sih bakal ganti kita duit yang kita belanjain tadi. Dan itu cenderung kayak revenge trading tadi kan. Tapi beda kalau kayak benar. sedekah itu kan kayak kita ngejaga diri kita dari apa emosi kan. Itu kayak beda sih. Benar. Iya. Kalau Makanya si sedekah itu Bicuk ini bukan selalu kayak bagi-bagi voucher Indodax kayak gitu ya. Terus ini apa giveaway seperti itu ya. Nah, jadi itu ya guys, terus mungkin itu akhir dari semua ini kita apa Mas interview kali ini udah hampir sejam lebih malah ini udah. Jadi makasih banyak Mas, sorry udah agak malam gitu ya. Tadi apa Mas nganggu waktunya di luar kayak gitu ya. oke. Oke, mungkin next time-nya part 2-nya pas apa udah Bitcoin 100K mungkin bisa lagi collab ya Mas pas part 2 ya kayak gitu. Kita lihat Bisa kondisi market gimana. Kan kalau sekarang masih part 1 dulu lah biar orang apa tahu dulu kita apa kenal seperti apa kayak gitu ya. nanti kita bagi-bagi voucher lah kalau misalkan Bitcoin ke 1 miliar. Iya, Bitcoin 100K kok. Cuman apa nggak tahu tahun ini atau tahun depan. Iya, seperti itu ya. Ya. Ya, ntar juga ini Mas, ini bentar lagi 1.000, jadi bantu di-share juga ya Mas. Ntar sama Mas Tohir juga kan, kayak kemarin, kayak Mas Tohir itu kontennya. Siap, siap. Aman. Ya udah, itu aja guys. Leave a like and subscribe to our channel.